Kiprah Jati. Iya, tepuk tangan. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita masih telaten dan kerasan di sini karena minggu yang lalu kita sudah masuk juga di tempat ruang ini. Pasti para penonton ingat, ini adalah Kota Batu, suatu kota yang kaya akan gunung dan kaya akan sumber air. Tepatnya kita masih berada di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sudah barang tentu. Dan begitu kerasannya kita ke sini, umpama andai kata rumah kita tidak jauh itu tidak pulang, di sini terus. Ini salah satu karya dari ibu-ibu di PKK. Saya pikir tadi apa? Ternyata kentang. Begitu direbus sudah dikasih bumbu, rasanya enak sekali. Oleh karena itu kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu, Malang, Singosari, Panjen, lalu Pujon sampai ke Pari macet gara-gara batu. Jadi manfaatkanlah situasi ini untuk kesejahteraan dan kita tingkatkan profesionalisme kita di bidang pelayanan publik atau menghormati tamu sebagai turis domestik ataupun luar. Nah, begitu. Dan hari ini seperti minggu yang lalu, di samping yang dulu judulnya adalah Hang Leluri Tirto Sumber Brantas, sekarang ini kita akan mengambil judul hubungan antara manusia dengan alam. Ini penting juga sebagai kelangsungan kita mempertahankan kemurahan Sang Maha Kuasa. Dan hari ini sebelum kita ke para narasumber, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang ganteng-ganteng, cantik-cantik sudah siap akan menghibur kita. Ini adalah dari paguyuban yang dipimpin oleh Bapak Sunaryo, juga ditelateni oleh Pak Suyanto, ini yang membimbing mereka. Beliau yang itu yang kopiahnya begitu tinggi, waduh sangat meyakinkan. Dan dalam ini namanya paguyuban adalah Turonggo Margo Utomo. Nah, Turonggo itu kuda, Margo itu jalan, Utomo itu baik. Artinya kalau kita punya sarana yang hebat di era modernisasi ini, kita pasti berhasil. Ya, tepuk tangan dan kita persembahkan Tari Kuda Lumping. Yuk.
meriah, ye. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aduh, itulah anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita. Mulai kecil sudah dibina oleh lingkungan orang tua, desa, dan seniman-seniman untuk mencintai negeri ini. Jangan dianggap enteng, meskipun itu hanya kesenian. Tetapi dengan kesenian itulah kita memulai melenturkan perasaan. Coba lihat, negara-negara yang kaya akan kesenian, pasti tetap negara itu akan kuat karena menyatunya perasaan di antara warga negara. Itulah, dan sekali lagi tepuk tangan untuk cucu-cucu kita. Saya tadi ditegur oleh salah seorang ibu dari sini. Pak Jati, kenapa sih minggu yang lalu ada 2 yang memakai kuning-kuning? Dulu dalam agama Buddha, beliau kalau sudah sudah tingkatnya tinggi disebut Bante, tapi beliau-beliau ini masih mau ke sana, sebutannya adalah Samanera. Samanera nggih, Samanera beliau. Ibu-ibu bilang begini, semua kacangnya dimakan, nasinya dimakan, airnya diminum. Saya lihat disentuh aja kok tidak. Mohon maaf ibu-ibu, bukan berarti tidak senang. Untuk menjadi seorang tokoh agama yang dikukuhkan sebagai ahlinya menyebarkan Tripitaka, kitab beliau, itu memang harus berani mengorbankan dirinya demi kebaikan. Salah satu syaratnya, mulai jam 12 siang sampai besok pagi jam 6 memang tidak boleh makan, juga tidak boleh bekerja, mencari duit tidak boleh. Tugasnya hanya satu. Siapa? Lalu hidupnya bagaimana? Hidupnya adalah lingkungan umatnya yang menyisihkan supaya sehat, supaya tidak sakit karena tidak tidak dahar atau makan dan lain sebagainya. Dengan ketenangan itulah akan disampaikan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan saya pernah bertanya kepada beliau sang Bante-Bante itu, kalau kita sudah sering mendengarkan, lalu kita senang, apa kita mesti masuk agama Buddha? Kata beliau, ternyata tugas kita itu tidak untuk menarik orang masuk dalam agama. Tugas kita itu adalah menyebarkan kebaikan. Jadi kalau sudah baik, tidak masuk agama Buddha, tidak apa-apa, mulia sekali. Ayo tepuk tangan ya. Dan sudah barang tentu di sini kita juga terima kasih Dhamma TV dengan kru-krunya sudah 2 kali datang ke tempat ini karena menghargai niat baik dari masyarakat sini yang tujuannya adalah hamemayu hayuning bawono dalam bentuk kecil. Nah, sekarang masih ada waktu Pak, 2 menit. Ini kita sampaikan kepada salah satu narasumber. Beliau itu adalah Pak Parianto. Dalam waktu 2 menit ini tolong dicuplik dulu, nanti bisa dilanjutkan. Hari ini judulnya kan antara alam dan manusia. Sebenarnya sampai di mana keterkaitan pentingnya kok manusia dengan alam itu harus ceket gitu. Monggo. Terima kasih pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Selamat malam. Tentang erat kaitannya dengan alam semesta, memang kita dalam kehidupan ini adalah saling berhubungan, saling membutuhkan dengan alam semesta. Nah, tanpa adanya alam semesta yang memberikan kita kehidupan, kita tidak akan pernah hidup. Nah, dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini memberikan kita makan, sehingga alam perlu kita lestarikan, alam perlu kita jaga, alam perlu kita pelihara. Itu adalah untuk kemakmuran kita, untuk kesejahteraan kita. Nah, kalau kita bisa berhubungan dengan alam dengan sebaik-baiknya, bisa merawat dengan baik, bisa memelihara dengan baik,
maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini Pak Parianto, saya pengen tanya, kalau nggak salah penjenengan situ sanunya di Hindu ya. Nah, dalam orang Hindu itu kadang-kadang di luar Hindu melihat aneh pada orang Hindu itu. Sebenarnya sampai di mana sih anehnya, karena kok begitu tekun dan tafakur dalam bahasa itu ya kepada alam dalam bentuk ini sebenarnya bagaimana Pak? Terima kasih. Yaitu tentang hubungan kita kepada alam. Yang pertama sebenarnya adalah berhubungan dengan trita karana itu tadi. Kita yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Nah, kalau kita dalam Hindu, memang dalam setiap kita mengadakan upacara, nah ini kita tidak hanya berbakti kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi saja, namun elemen-elemen yang ada di alam semesta ini kita hormati. Bukan kita sembah tapi kita hormati. Contoh yaitu Butakala atau Roro Bawaan. Nah, itu kita beri sajian karena itu adalah makhluk Tuhan juga, perlu kita hormati, perlu kita kasih segan. Ini adalah tujuannya kita bersahabat dengan beliau. Alam semesta ini bisa stabil karena adanya komponen alam semesta ini yang saling menjaga keharmonisan, saling menjaga kerukunan. Nah, dengan menjaga kerukunan ini kita rasa syukur kita aplikasikan dengan kita memberikan niatnya. Iya. Ya. Boleh dikata andai kata sekolah membaca kitab satu pasti lebih pinter kalau kita membaca kitab banyak. Oleh karena itu di Al-Quran pun kalimatnya kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Bahkan lebih luas lagi. Rasul mengatakan andai kata samudra di dunia untuk menulis sebagai tinta dan kertasnya dari daun-daun seluruh dunia untuk menulis firman Allah masih kurang. Artinya anak-anak, ayo kita belajar yang bijak supaya cerdas. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang menarik bicara antara alam dan manusia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Memang masyarakat Sumber Waras ini guyup rukun. Tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh penghayat kepercayaan, banyak juga yang telaten ngomong yang muda-muda. Juga terima kasih, ini tadi beliau yang hadir, yang Samanera tadi itu adalah Gus Adamo dan Tita Damo ya, sama Tita Damo. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Ya. Anak-anak kalau di agama Buddha itu namanya wihara. Kalau orang Hindu namanya pura. Kalau orang Islam namanya masjid. Kalau orang Nasrani namanya gereja. Kalau Konghucu namanya kelenteng, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semua baik. Dan jangan sampai satu sama lain merasa baik.
merasa baik artinya tidak baik, merasa benar artinya tidak benar. Buktinya dengan keguyupan ini masyarakat damai dan sejahtera. Nah, kita kembali ke ini sedikit ke Pak Anu, Pak. Tadi diterangkan bahwa dengan tata upacara itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan maksud batin ya, terhadap keyakinan buta kala tadi ya. Buta kala itu kalau Jawa apa, Pak? Buta kala itu kalau Jawa apa itu ya? Roro bawaan itu loh. Seperti setan atau sejenisnya itu. Oh, jadi kesimpulannya bahwa orang Hindu karena itu akrabnya dengan alam, juga di samping sujud terhadap Sang Widi atau Tuhan Sang Maha Pencipta, itu juga mengerti atas perilaku sifat-sifat yang diciptakannya, atau dunia gaib gitulah. Nah, Ki Darwanto sekarang itu kacamata penjenengan bagaimana melihat nuansa alam dan manusia ini? Jadi terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita berbicara hubungan antara manusia dengan alam. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, ada hal yang paling sering kita dengar, paling sering kita ucapkan, tetapi karena seringnya, tidak jarang ucapan-ucapan itu lepas dari bangunan batin kita, dari bangunan kesadaran kita, dari bangunan nilai spiritual kita, dari bangunan nilai transendental yang dimiliki oleh manusia. Nah, yang saya maksudkan Ki Jati itu adalah nama. Manusia itu adalah nama secara keseluruhan dari makhluk titah seperti kita ini. Kemudian alam semesta tadi disebut oleh Bapak kita, ada buta apa namanya? Buta kala. Itu adalah bagian dari alam semesta. Semua Ki Jati, pemirsa Dhamma TV, itu ada namanya. Nama itu kalau dalam bahasa Jawa yang kromo, yang sopan santunnya cukup tinggi, maka disebut asmo. Asmo ini sebenarnya adalah serapan dari bahasa Arab, ya, asma itu sendiri. Nah, dan ketika Allah menitahkan firman-Nya, maka didahului dengan bi ism Allah, atau saudara kita yang Kristiani menyebutnya Allah. Nah, ism itu adalah kemuliaan. Kalau begitu, manusia itu adalah ya, ciptaan yang dimuliakan oleh Tuhan. Semua manusia, agama apapun, bahkan secara ekstrim, manusia yang tidak mengakui Tuhan, bahkan menghina Tuhan sekalipun, itu oleh Tuhan sendiri masih dimuliakan. Karena itu diberi nama, kalau dalam bahasa Al-Quran, Al-Insan. Nah, kemudian tumbuhan yang ada di sumber berantas, bukan sumber waras ya gitu. Sumber berantas ya. Jadi yang ada di sumber berantas, kenapa desa ini diberi nama Sumber Brantas? Bukan tanpa alasan. Nenek moyang saudara-saudara kita yang sekarang ada bertempat tinggal di sini. Ya. Ism tadi, kemuliaan tadi, ya, adalah memuliakan sumber utama yang disebut Tok tadi. Sumber utama harus dimuliakan karena ini merantasi segala kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, pemberian nama itu bukan sekedar nama, tetapi nama itu mengandung kemuliaan. Karena itu, tumbuhan yang ada di sumber berantas itu juga harus dimuliakan.
Karena Allah sendiri berpesan, wa najmu wasajaru yasjudan. Dan tetumbuhan, kalau tetumbuhan kita bisa menyebutnya Ki Jati, perdu yang usianya tidak terlalu lama, mungkin 1 musim. Kemudian ada wasajaru, pohon-pohonan yang kemarin, minggu kemarin dipesankan oleh Bapak Wali Kota ya Ki, sama Pak Camat dan Pak Lurah atau Kepala Desa di Sumber Brantas ini, agar Sumber Brantas itu di lingkungannya ditata nama-nama, maksud saya adalah pohon-pohon yang salah satunya dikalungkan kepada sesepuh Desa Sumber Brantas ini, yakni adalah pohon kina, di mana salah satunya adalah bermanfaat pohon kina ini, baik getah maupun daunnya, untuk menyembuhkan salah satu penyakit antara lain malaria. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya kalau Bapak Parianto tadi menyebut antara manusia dengan lingkungan itu saling membutuhkan, maka saya rasa saudara-saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, Protestan, Pantekosta, ya, dan bahkan mereka yang beragama tetapi tidak pernah kemana-mana, hanya meyakini agamanya saja, termasuk yang Islam, meyakini bahwasanya antara manusia dengan alam sekitarnya, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dan bahkan tidak saling membutuhkan. Manusia yang cerdas, yang sehat secara spiritual, sehat secara intelektual, sehat secara emosional, sehat secara fisikal, sehat secara informental, sehat secara sosial, mereka akan merasa bahwasanya alam ini adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang patut dilestarikan, tidak saja bermanfaat untuk hari ini, tetapi untuk 1, 2, 3, 10 tahun, 100 tahun, 1.000.000 tahun yang akan datang. Dengan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan antara manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan udara, maka kita harusnya menghargai. Betapapun hujan lebat itu dalam teori tidak pernah hujan mulai dari zaman manusia purba, Nabi Adam, sampai nanti manusia terakhir, rotasi hujan ini ada yang berlebih, tidak ada. Tetapi jumlah air antara zaman Nabi Adam sampai kita sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat, itu tetap jumlahnya, volumenya tetap. Tetapi kenapa sekarang ada banjir? Yang banjir biasanya adalah yang tidak mampu memelihara ekosistem atau alam dan lingkungan. Ya, ternyata semua agama itu baik, mulai dari Weda, kepercayaan orang Hindu, Tripitaka orang Buddha, Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran, tidak ada yang jelek. Kalau entoh lain, karena zamannya memang lain. Zaman sekarang aja seumur saya, belum sampai 1 tahun loh HP. Kameranya itu megapikselnya itu sudah lain. Orang sekarang disuruh beli HP yang megapikselnya hanya 0,7. Padahal sekarang sudah ada yang 16,3. Sama-sama harganya mesti pilih yang 16,3 megapiksel. Itulah kehidupan, itulah Sang Maha Kuasa memberi kecerdasan lewat rasio dan otak kita untuk berpikir. Hanya manusia yang tidak mau menggunakan pikirannya dengan cerdas dan hebat saja, dia akan tergilas oleh zaman. Sekarang dunia sudah terbuka. Mau lihat negara-negara yang hancur, mau lihat negara-negara yang bertengkar, mau lihat negara-negara yang makmur, mau lihat daerah-daerah yang damai. Tidak usah dituturi sekarang, klek,
Mbah Google dan televisi 24 jam. Kenapa kita mesti tertinggal? Terima kasih. Penonton Dhamma TV yang kami muliakan, lewat kiprah Jati ini kita memang terus-menerus membuka kita untuk kembali menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat kiprah Jati. Terima kasih. Kita sekarang pengen yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Kenapa kok kadang-kadang bahasa Indonesianya dicampur? Karena kalau kepada yang sepuh itu kita pakai bahasa kasar, di hati ini tidak enak. Meskipun secara bahasa Indonesia kurang bagus, tetapi istilah sepuh itu adalah suatu istilah. Kalau kepada yang tua, tua dengan sepuh lain. Tua umurnya tua. Kalau sepuh itu di samping umurnya sudah tinggi, banyak pengalamannya. Dan sehari-harinya sudah barang tentu banyak menjadi panutan. Nun sewu, Mbah, niki nama siapa Mbah? Asmo? Pak Karyono. Pak Karyono lah. Rumiyin para pinisepuh menika lek nuturi anak putu supaya tresna ten alam niku pripun, Mbah? Asare nuturi nggih anak putu kula kedah dipun tumindak ingkang sae, ampun nglakonaken barang ingkang boten sae, menawi nglakonaken barang ingkang sae niku sangat sae karo pemerintah. Ya menika anak putu kula nika tumindakipun kadheng sae ngantos nem ngantos sepuh. Lajeng anu Mbah, hubungane para keluarga ten alam, tegese ten bumi, ten wit-witan, ten sawah, pripun Mbah riyen Mbah? Nek utawi hubungane teng sabin, utawi teng wit-witan, utawi teng taneman, inggih menika dipun pilara kalih para tiyang sepuh utawi anem supados sae penguripanipun nggih menika para patukulan wonten alam bumi. Nandur slametan nggih, methik. Lajeng napa malih Mbah nika? Nandur kentang Nggih. pun wayahe panen nggih dipun slameti. Slameti nggih artinipun syukur nggih. Nggih nggih matur nuwun ya. Memang banyak sekali sekarang kita ini bini sepuh, ini juga desa sini monggo. Nami kula Pak Ngatenu, kula mewakili sesepuh saking HTS, nggih menika HTS menika Anglestari Tirta Sumber Brantas. Menapa sih kita sedaya niki nggak ada pemikiran dah ngeluri budaya Jawi. Nah, liwat nggih menika saking kehidupan tiang sedaya menika boten saged hidup tanpa air dengan berhubungan dengan alam. Nah, air menika keadaan sekarang sampun kirang. Lek kita niku boten peduli dengan air, dengan alam,
benjenipun bagaimana anak cucu kita bisa hidup dengan tenang, dengan banyak rezeki. Nah, rezeki itu harus disyukuri asalipun saking alam. Nah, alam niku sekitaripun kedah dileluri disaeni napa sing kirang sae monggo dibenahi sedaya. Nah, kita niku nggak ada pemikiran nggih menika saking derek-derek, saking sesepuh, saking tokoh masyarakat, saking tokoh agama, pertemuan menika dipun nggih menika dipun judulaken nika hati es nika penglestari Tirta Sumber Bratas. Iya, matur nuwun. Ya, ternyata masyarakat sini sudah bisa membedakan apakah agama, apakah negara, apakah masyarakat. Dengan kesadaran seperti itu, sudah tidak ada baju lagi, tidak ada golongan dan kelompok, yang ada adalah kegotong royongan. Karena gotong royong itu isinya bercorak ragam. Nah, Pak ini kebetulan hadir juga ini. Terima kasih. Dulu minggu yang lalu juga hadir, Pak Dwi Cahyono sekarang hadir. Beliau itu punya catatan-catatan. Leluhur kita dulu itu untuk nguri-uri alam itu sampai diciptakan suatu perilaku ritual. Nah, sebenarnya apa sih Pak Dwi yang beliau namakan perilaku ritual itu, contohnya misalnya seperti apa? Terima kasih Pak Jati. Jadi ada banyak pendekatan yang dilakukan oleh manusia dalam membuat relasi, membuat hubungan dengan alam. Ada pendekatan sosial, ada pendekatan budaya, ada pendekatan religi. Yang pendekatan religi itulah yang kemudian muncul adanya ritual yang berhubungan dengan alam. Ya, apa maknanya sebenarnya? Makna ritual yang berhubungan dengan alam itu sebenarnya maknanya adalah membuat keserasian antara kepentingan hidup manusia dengan keberadaan alam sebagai sesuatu yang baik. Ada satu pameo, ada suatu mutiara kata yang tadi sempat disebut tentang pemayu hayuning bawono ya. Kata memayu dan hayu, itu berasal kata dasarnya adalah hayu atau maknanya adalah baik. Jadi pada dasarnya buwono, dunia itu adalah baik. Tetapi buana itu bisa saja menjadi tidak baik karena perilaku manusia. Hubungan antara manusia dengan alam itu ada dua titik ekstrim. Titik ekstrim yang pertama, alam itu dipandang sangat kuat sehingga manusia bergantung kepada alam. Tapi pada titik ekstrim yang lain, manusia pada posisi yang sangat kuat sehingga manusia menjadi penguasa alam. Dia tidak hanya mengeksplorasi tapi mengeksploitasi alam. Dengan kekuatan pengetahuan dan teknologinya, maka manusia melakukan eksploitasi terhadap alam, dan jika itu kemudian bertemu dengan sifat manusia yang serakah, yang aluamah, maka akan terjadi kerusakan alam. Karena itu mutiara kata dalam bahasa Jawa yang disebut dengan memayu hayuning bawono itu adalah membuat hayu, membuat baik dunia yang pada dasarnya itu sudah baik. Itu ini saya kira merupakan suatu mutiara kata yang bisa kita maknai tentang harmoni antara manusia dan alam. Kurang lebih ya, terima kasih. Ya, memang dulu mungkin anak-anak kita ingat dongengnya Mpu Baradah. Bukan dongeng sebenarnya, sejarah, tapi sejarah itu biasanya ditulis sekian larik, tapi makna yang sedalam-dalamnya itu yang harus kita pahami. Pada waktu itu ada upacara mengucurkan kendi di Sungai Brantas. Nah, pada waktu itulah sebenarnya leluhur kita sudah tahu. Pada waktu pengucuran di Sungai Brantas ada beberapa pekerjaan.
Pekerjaan yang pertama adalah pembagian kerja supaya antara Jenggala dan Panjalu itu dibatasi Sungai Brantas. Luar sana dikerjakan oleh ini, di dalam oleh ini gitu. Dan pada waktu itu juga kalau tidak salah sejak itu pula lah beliau menamakan 3 gunung juga untuk yang kesekian kalinya setelah periode-periode selanjutnya, yaitu menamakan satu, kalau bangsa di negeri ini pengen besok jaya, di Kali Brantas ini aku beri 4 gunung yang kamu harus ingat-ingat. Yang pertama adalah Gunung Kawi, setelah itu Arjuna, setelah itu Kelut, lalu Penanggungan. Nah, dimulai dari Arjuna, sumber Brantas. Arjuna itu apa? Di situ ada cerita Sang Arjuna melawan Nirwata Kawaca, orang yang angkara murka, orang yang pengen sugih dewe, orang yang pengen kuoso dewe, liyane pertingsing. Sampai ingin kawin dengan istri seorang bidadari. Artinya sugih kaya ngapa, nek perasaane buntu, jiwane putul, sik tetep gelisah. Oleh karena itu nanti mesti dibenarkan oleh Pak Dar, syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib yang tadi diterangkan oleh Bapak kita tadi yang ada di sana sudah jelas. Yang kedua Kawi, kalau bangsa kita tetap jaya elingo kawitane, awake dhewe iki turunane wong pinter. Berkali-kali lewat Dhamma TV ini kami sampaikan, tengkoraknya saja tertua di dunia, 1.800.000 tahun, pengalamannya banyak, ya toh? Itu yang kedua. Kalau sudah Gunung Kelut, Kelutono, supaya dunia itu bersih dari semua kejahatan dan perilaku yang merusak alam dan kehidupan kemanusiaan. Kalau sudah begitu, ke Gunung Penanggungan, di sana disebut Satrio Mungkur. Di atas ada pertapan namanya Kendali Sodo. Kendalikanlah jiwamu untuk memberah mana. Dari kata-kata bre, bre itu wahyu, mono itu ada dengan sendirinya karena hukum alam, bahwa manusia berhak untuk memahami, menyatu dengan kehidupan sejati lewat apapun ajarannya. Makanya Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang sangat menarik kita bedah ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Terima kasih Anda masih setia dengan Kiprah Jati ini. Kami ingin ke Pak Victor ini. Pak Victor, di keluarga-keluarga leluhur dulu atau orang tua itu apa ada pengalaman-pengalaman Pak Victor tentang nuturi anak putu, hubungannya dengan alam itu peristiwa apa Pak kira-kira Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk pengalaman dari sesepuh, terutama untuk menghadapi badai angin, karena dulu rumah masih belum rengket ya, jadi diusahakan di sekitar rumah itu kata Mbah ditanami pisang. Nah ternyata waktu angin besar rumahnya nggak sampai rusak. Terus kedua, kalau bisa di sekitar sumber
dikasih tanaman pisang, sebab pisang itu lebih cepat untuk peresapan air. Kalau misalnya pohon itu peresapan air akan membantu setelah 7 tahun, tapi kalau pisang sebelum itu, atau pohon kecubung. Dan sempat saya ketemu dengan teman saya yang sekarang sudah melaksanakan hal ini beberapa saat yang lalu hingga sekarang, di mana di situ diadakan tanaman salak, semua salak, kalau rambutan semua rambutan, pisang juga pisang. Jadi ternyata sumber yang dulunya kecil sekarang sudah mulai membesar. Saya kira pengalaman ini juga bisa ditiru untuk tempat-tempat yang lain juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ternyata leluhur kita itu banyak sekali. Dan kalau masih punya lahan di rumah, ya maaf ini bukan kok kita benci kepada pohon cemara, tidak ya. Kalau masih sempat ditanami jahe, laos, luntas, ya tanamilah. Karena sekarang obat-obatan itu mahal. Mumpung belum terlanjur, andai kata anak-anak kita sakit, dipelesi, dianu dari itu pada dalam. Kita sekarang pengen tanya, pada waktu Yang Mulia Siddhartha Gautama mencari sesuatu yang sulit untuk diraih manusia, beliau dengan begitu tafakur berada di bawah pohon koldi. Dan dari situlah menemukan sesuatu yang membahana. Nun sewu, ini Romo sama Nira, ini sebenarnya apa ini ada kaitannya dengan antara manusia dan alam? Monggo. Monggo. Baik. Ya baik, terima kasih. Saya dari Semanera mengucapkan mengenai antara hubungan manusia dengan alam. Antara manusia dan alam itu sendiri memang dikatakan hubungannya sangat erat. Karena kita ketahui dari lahir kita sudah berada di alam sampai anak-anak, dewasa dan tua. Dan mati pun kita akan kembali ke alam. Dan hari sebelumnya telah disinggung bahwa di India sana terdapat yang ada namanya Sungai Gangga. Di sana dikatakan, dipercaya tidak ada seorang pun yang berani membuang utis, rokok atau apapun ke sungai itu sendiri. Karena apa? Meyakini bahwa apabila seorang itu mengotori alam, itu berarti ia mengotori dirinya sendiri. Karena kita ketahui, kita sebagai manusia itu menyatu dengan alam. Kita hidup juga dari alam. Oleh karena itu, acara pada kesempatan ini merupakan acara yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan dengan diadakan acara ini dapat menyadarkan kita semua kembali agar bisa tetap melestarikan keadaan alam, agar alam ini tetap lestari. Kalau kita tidak dapat melestarikan, minimal kita bisa menjaga alam ini agar tetap bisa melindungi kita semua dan memberi kehidupan bagi kita semua. Ya, terima kasih. Ya, ternyata semua setuju dengan kegiatan warga Desa Sumber Brantas, Kota Batu ini. Nah, Nun sewu, ini kita akan kembali ke Pak Parianto, ya, monggo Pak. Tadi masih belum puas kita mendengarkan alasan penjenengan tentang, tapi semakin menarik tadi. Ternyata saudara-saudara saya yang kebetulan Hindu, ya, ini jauh lebih akrabnya dengan alam itu, koyok-koyok darah daging gitu loh Bang. Itu monggo apa yang anukan sampaikan. Karena kita dekat dengan alam itu bukan berarti kita tidak mengabaikan semuanya, tapi kita dekat dengan alam itu karena alam memberikan semuanya kepada kita. Nah, dengan adanya elemen-elemen yang ada ini, seperti yang tadi saya sampaikan, Butakala, para luhur, para danyang, para dewa-dewi. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, para roh bawaan ini juga mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam alam semesta ini. Nah, karena tidak terlihat oleh mata, tapi kekuatan beliau
kita bisa merasakan. Nah, itu yang roh halus. Lalu para luhur. Nah, para luhur adalah seseorang yang atau orang tua yang telah meninggal, kakek, buyut dan seterusnya yang di atas beliau. Nah, ini perlu kita hormati. Perlu kita hormati karena dari beliau, karena pengalaman beliau, spirit beliau yang sangat tinggi. Nah, ini akan memberikan doa kepada anak cucunya yang ada di alam semesta ini. Dan pengorbanan beliau untuk ya, kita ya. Iya. Andai kata pohon kelapa dulu tuh tidak ditata, empet-empetan, mungkin kan tidak ada buahnya, ya toh? Sawah dan sebagainya. Monggo. Lalu yang ketiga yaitu danyang, yang perlu kita hormati, bukan kita sembah, tapi kita hormati. Bagaimana danyang ini kita hormati setiap saat atau setiap hari tertentu kita hormati, kita beri makan. Nah, ini bukan makan kasarnya kita aturkan supaya dimakan kelihatan habis, tidak. Tapi sari dari makan itu kita aturkan kepada beliau supaya bisa menjaga desa atau dusun, sehingga dusun itu tetap terjaga, keamanan dan lain-lainnya. Dan rezeki ini juga sangat berpengaruh kepada para danyang dan para luhur. Lalu yang keempat yaitu para dewa-dewi. Nah, para dewa-dewi ini seperti Dewa Indra, ya, Dewa Indra yang menurunkan hujan, yang menurunkan kemakmuran. Tanpa hujan, para petani tidak bisa yaitu mengolah ladangnya. Nah, dengan kemurahan Dewa Indra yaitu yang menguasai hujan, nah ini diturunkan hujan dari Tuhan, diamanatkan ke Dewa Indra sehingga Dewa Indra menyebarkan suatu kemakmuran. Nah, itu ya, apa artinya dewa itu? Adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu div, yang artinya sinar. Nah, sinar dari Tuhan adalah dewa itu sendiri yang memberikan atau yang langsung memberikan sinarnya kepada umat manusia. Oh ya, terima kasih. Jadi memang betul yang mengatakan kalau Sang Maha Pencipta nggak butuh bunga, nggak butuh dupa gitu, wong karena beliau yang menciptakan. Tapi sopan santunnya manusia terhadap ciptaan beliau yang diperuntukkan untuk kita, sehingga ada keikhlasan berbentuk bermacam-macam sesuai dengan aturan keyakinannya. Ya, ternyata memang indah juga Pak Dar. Kesan-kesan dan saran-saran apa? Kelihatannya memang sumber berantas dan Bumi Aji ini kelihatannya akan membahana senusantara. Tekanannya itu lainnya itu apa Pak Dar? Monggo. Pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, tadi kita sudah sampai pembicaraan yang bersifat filosofis, yang bersifat hikmah, karena memang yang hadir di sini, yang mengupas di sini adalah tokoh-tokoh yang hebat, yang dikaruniai oleh Tuhan ilmu yang tinggi. Nah, supaya masyarakat Sumber Brantas Kecamatan Bumi Aji ini benar-benar lebih mampu untuk menghargai, ngajeni bumi yang ada di sini, maka patut kita tolah-toleh apakah yang disampaikan oleh Ki Jati tadi itu sudah ada di lingkungan atau di pekarangan sekitar kita. Salah satu contoh, sumbangsih jahe ini sangat bermanfaat untuk di Sumber Brantas. Jika ibu, ini terutama kaum ibu, ya, jika ibu-ibu mengalami penurunan atau frigiditas, ya, ogah-ogahan dengan suaminya, maka salah satunya adalah bisa minta tolong kepada Allah, kepada Tuhan, melalui berkah yang dicurahkan kepada satu, yakni jahe. Kemudian yang kedua itu kemangi
Dan yang ketiga itu madu. Cukup 3 ini untuk bisa mengatasi frigiditas. Maka alam sudah menyediakan di sumber berantas ini. Sekali lagi kelihatannya kita diperingatkan untuk kembali ke alam demi kehidupan dan kesejahteraan kita. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sudah barang tentu Dhamma TV dan Kiprah Jati belum bisa datang ke daerah Anda yang agak jauh, ada kaitannya dengan program yang sangat mendesak dan padat, tetapi kami yakin bahwa suatu saat akan sampai ke sana. Dan saya minta Kediri, Blitar juga yang sudah mulai siap-siap untuk Kiprah Jati. Demikian juga Mojokerto, kami persilakan untuk menyiapkan, dan kalau sudah tolong disampaikan kepada kami. Hari ini kami perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada Dhamma TV yang sudah begitu telaten dengan kru-krunya, sudah 2 kali datang ke desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji ini, tidak lain hanya untuk membedah supaya kita memanfaatkan alam kita, kemurahan Sang Maha Kuasa yang tiada tara. Siapa yang tidak harus mengutarakan atau menguri-uri di samping kita. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV, sampai ketemu di tiap minggu jam 7 sore dan diulangi Senin jam 12 siang. Masih dalam semangat Kiprah Jati.